agak-agak musuhan. Agak-agak musuhan sama bahasa Arab. Belum akrab, pendekatannya kurang kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Waalaikumsalam warahmatullahi bersama gua Bobby dan Bro Ali yang kita akan bahas ngobrol-ngobrol melanjuti episode kemarin dengan tematik bulan Ramadan, bulan berhitung. Kita di sini bukan menghitung apa yang diberikan oleh Tuhan, tapi kita akan bicara bagaimana kita mengejar ketertarikan kita agar kita bisa bergantung kepada Tuhan. Itu juga perlu perencanaan yang kita bungkus dalam sebuah diksi, yaitu berhitung dari sisi kesiapan hati, kesiapan fisik maupun kesiapan mindset. Nah, di episode kemarin kita udah bahas tentang syarat sahnya puasa, terus kita juga amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan di dalam puasa. Nah, di episode ini kan kita sudah seminggu nih menjalankan ibadah puasa atau beberapa hari lah. Nah, kita akan coba gali dari Bro Ali ini implementatif itu seperti apa sih dari apa yang kita bicarakan kemarin. Nah, tentunya juga acara ini episode ini berkaitan dengan episode kemarin bahwa akan ada beberapa penegasan dan terutama tadi juga baru diinfokan sama Bro Ali ada sedikit ralat dari episode kemarin tentang penjelasan dari Bro Ali. Silakan Bro Ali akan menjelaskan itu ralatnya. Oke, sebelum kita lanjut dengan obrolan-obrolan yang baru, gue pengen ngeralat yang kemarin tentang masalah membayar fidyah. Jadi membayar fidyah itu kemarin di episode kemarin di menit keberapa tuh ya? Itu di sekitar menit 30 kemarin. Nah, jadi teman-teman kalau yang nonton episode kemarin ditandai aja di menit ke-30 ada keterangan dari Bro Ali yang memang perlu kita ralat di episode ini. Oke, dilanjut Bang Ali. Jadi kemarin ketika Bro Bobby nanya ke gua gimana cara membayar fidyah atau berapa besarannya gitu, berapa banyaknya gitu fidyah itu. Jadi di sini kemarin kan gue nyebutin kita membayar fidyah itu kepada satu keluarga miskin. Ternyata ada yang kurang tepat di situ. Nah, di sini gue pengen ralat. Nah, di sini untuk membayar fidyah itu cuma satu orang miskin. Jadi satu mulut berarti. Satu mulut. Jadi hitungan cuma satu mulut. Besarannya pun hitungannya itu satu mud. Satu mud itu kalau kita kembali ke liter, karena di Indonesia itu kan pakai liter. Tapi kalau usia ngaruh nggak? Maksudnya gini, kan satu orang miskin itu mulut ya. Bisa berarti kan person seorang. Itu yang usia balik atau itu ada parameternya apa? Pokoknya orang miskin satu orang. Gitu. Apa usia baliknya enggak? Dia mau anak kecil kah? Dia mau orang dewasa kah? Itu bukan kayaknya ya, itu emang ukurannya nggak disebutin usianya, seharusnya nggak disebut di situ. Pokoknya satu orang miskin atau satu jiwa orang miskin di situ. Hitungannya cuma seukuran besaran kita makan satu kali kita makan. Nah, itu kan ukuran kalau kita satu kali makan. Nah, kalau misalnya gini, ukuran orang miskinnya itu ukuran kita atau memang di Quran atau di hadis atau literasi apapun itu ada nggak ukurannya? Ukurannya orang miskin itu. Kalau yang literasi yang pernah gue baca di kitab fikih itu satu mud. Artinya misal kalau di negara-negara enggak, kalau itu kan ukuran yang kita berikan. Maksud gue gini, pemahaman tentang seseorang itu miskin dan kalau kita bayar apa tadi fidyah ke dia itu masuk syarat sahnya bayar fidyah. Nah, yang disebut si orang itu miskin itu apa? Jadi miskin itu artinya miskin itu dia hidupnya pas-pasan. Misalnya dia punya duit 100.000, ya habis 100.000 sehari, nggak ada sisa, nggak ada, itu disebut miskin. Berarti memang setiap kita menjalankan kewajiban yang diperintahkan Tuhan itu bukan sekedar gugur kewajiban ya, teman-teman harus pahami itu. Karena apa? Kita juga harus tahu kalau kita harus membantu orang miskin di mata Tuhan itu seperti apa. Dan kita memang negara aja kemarin bingung karena data statistik orang miskin itu BPS punya sendiri, terus Kementerian A punya sendiri. Nah, itu belum ada penyatuan. Nah, memang maksud gue gini. Ketika kita menjalankan sebuah perintah atau kebaikan dari Tuhan yang diperintahkan ke kita itu, kita di dalam hati kita itu jangan sampai cuma sekedar menggugurkan kewajiban,
Terlihat dari permukaan, oh dia nih bawa gerobak, malam-malam lagi masih ngayes ini, langsung kita anggap itu miskin. Nah itu juga adalah, kalau menurut gue ya, itu beragama secara instan. Karena kita tidak, cobalah kita berpikir begitu kita mau nyumbang orang miskin, yang pertama kita lihat itu bukan di permukaan atau bukan di jalan atau dimanapun, tapi kita lihat dari lingkungan kita dulu. Satu kan kalau yang gue paham ya, yatim piatu itu kan bagian juga dari yang harus dibantu. Mungkin bukan miskin ya, tapi yang harus dibantu. Nah, kalau bisa memang kita harus ada effort sedikit atau ada kerja sedikit dalam menggugurkan kewajiban kita itu untuk mencek benar-benar supaya syarat sahnya sesuatu itu maksudnya amanah dari itu kan, vidya itu seperti amanah dari Tuhan yang kita berikan kepada mereka kan gitu loh. Karena sebagian rezeki kita kan ada hak orang lain kan gitu loh. Nah, maksud gue tuh gue mengajak teman-teman juga untuk mencoba ya kerja sedikit lebih berat lagi lah. Selain kita udah ada usaha lah, iya kita udah kerja keras nyari dananya gitu untuk bayar vidya atau memberi sodako, kita tambahin lagi kerja kita dengan benar-benar betul-betul mencek gitu loh. Karena kayak beberapa tahun yang lalu, dan itu musiman di Jakarta, banyak sekali pengemis yang kadang kalau gue kadang tuh iseng bro, gue ajak ngobrol ini, ternyata mereka tuh hanya bulan Ramadan aja dia bikin gerobak baru dari bahan seadanya, dan dia cuma jadi kayak menjadi sebuah pekerjaan gitu loh. Nah itu yang kemiskinan itu kan kalau dianggap menjadi sebuah pekerjaan itu akan menyebabkan ya miskin terus gitu loh, ada terus gitu loh. Dan itu kan yang harusnya kita cegah pola pikir begitu. Jadi maaf gue potong sebentar. Jadi kalaupun kita mau memberikan misalnya sedekah atau memberikan vidya itu ya kita harusnya yang pertama itu emang di lingkungan kita dulu kita lihat orang-orangnya. Jangan orang-orang yang misalnya baru datang atau orang-orang yang misalnya yang bawa-bawa, bukan yang itu kita kasih. Soalnya gini bro, ini kan zaman medsos. Mereka mau selfie juga yang nyumbang gitu loh kan, pencitraan di medsos. Nah makanya hindarin kayak gitulah, hindarin apa pencitraan kayak gitu kita hindarin, apalagi di bulan Ramadan karena memang kita disuruh menghindar dari hal-hal yang semacam itu gitu. Jadi membersihkan hati itu ya bersihin hati dari misalnya kayak sifat ria, kayak misalnya kita pengen kelihatan cuman eksis doang kan, itu kan ada unsur rianya bro, biar kelihatan. Bukan Ria Irawan ya? Bukan. RIYA. Kalau Ria kan RIA gitu. Oke. Nah, kembali lagi ke tadi yang lu mau ralat itu. Setelah itu kan tadi kita bahas tentang effort si pemberi vidyanya Pak. Nah, tadi kan lu mau jelasin, coba lu jelasin cara mudah menghitung bayar vidyanya itu loh. Jadi pertama gini, gue pengen coba dia mengupas dari literasi gue baca di kitab-kitab fikih. Apa tuh kitab fikih? Di kitab fikih Kasyifatus saja ada di situ tentang membayar vidya itu ukurannya cuma 1 mud. Satu mud tuh satu mud itu kalau di Indonesia itu dihitung kan Indonesia liter hitungannya. Jadi mud itu seperti tangan kita menengadah berdoa. Kita misalnya kalau di daerah Arab itu biasanya kan gandum. Nah jadi gandum itu ditaker pakai tangan seperti ini. Nah itu namanya 1 mud. Nah kalau kita kembalikan karena kita itunya pakai liter hitungannya. Jadi kalau kita masukin ke literan itu kira-kira hitungannya itu sekitar 780 liter atau 780 gram maksudnya. 780 mili berarti ya. Iya. 780. Wah, gua nggak paham juga tuh. Ini masalah beratnya aja. Beratnya itu sekitar 750 gram sampai 800 gram atau 1 liter tadi gitu. Jadi kalau dihitung dibandingin sama liter, 800 atau 750 atau 800 gram itu sama dengan 1 liter beras. Kira-kira begitu. Dan itu nggak perlu kita pakai lembaga ya. Kalau yang tadi lu bilang kan, ya coba lihat lingkungan sendiri dulu kan gitu. Iya. Itu berarti nggak perlu berlembaga, misalnya kita harus ke masjid dulu untuk jalan vidya. Kita langsung itu jadi kita bisa langsung misalnya ngasih langsung ke misalnya ada tetangga ke targetnya nih, lah gitu. Ada tetangga gitu loh. Iya, yang menurut kita dia miskin itu. Hitungannya menurut kita dia miskin. Ya kita kasih ke dia 1 orang itu. Kalau mau lebih mudahnya lagi terus supaya juga enggak ada kekurangannya, kita boleh lebihin sedikit. Misalnya kita biasa lebihin banyak boleh.
lebih boleh gimana kalau lebihnya banyak mendingan lu kasih gua aja deh. Daripada lu kasih dia takutnya dia nggak biasa nerima duitnya, takutnya tegan dia. Kalau gua kan biasa nerima duit banyak. Mungkin maksud lu kalau kita langsung ngasih model beras gitu kan bisa jadi nasi, mungkin kita lebihin dengan tambahin lauknya kali. Nah iya, kayak seperti buat lauk pauknya lah. Lauk pauknya misalnya, gitu ya. Atau enggak kita mau rubah jadi bentuk rupiah misalnya. Ya kita hitung aja nih harga beras, hitungannya kita yang kita makan beras itu kita pakai beras. Yang kita makan, kita pribadi makan. Misal kita pakai beras yang biasa per liternya itu harga 15.000, ya kita kasih 15.000. Nah, atau kita lebihin sedikit lah, misalnya jadi 20.000. Karena lebih itu kalau kita mau ngasih uang. Kalau mau ngasih uang. Nah, kalau kayak gue, repot dong. Gue kan agak sedikit campuran sama Rusia lah. Jadi gue makannya kan steak lah gitu ya. Iya. Makanya steak gitu ya. Kalau steak kan ya minimal kan 120, paling murah kan 90.000. Berarti gue ajak gue dong kalau bilang lu bilang senang-senang gak ngajak gue. Ya iya, lu bagian susah aja gitu kan. Mungkin lu susah soalnya, bro. Susah juga. Tapi gini bro, maksud gue gini. Ya kalau kayak gue gitu, misalnya ukuran gue, gue ya kan beda. Mungkin kalau orang kayak gue, ya 90.000 itu biasa, 120.000 itu biasa. Ada lagi loh orang-orang di Indonesia yang sekarang disebut sultan lah, apalah itu nggak ngerti gue ya kan. Ya mereka kan pasti makan ya lebih lah dari cepek. Iya kan, kasarnya kan gitu loh. Pasti lebih lah, karena dia ada dessert segala macam lah. Nah, kalau hitungannya kembali ke kita, berarti kayak gue misalnya 90.000, ya gue harus ngasihnya 90.000 dong. Jadi hitungan kita kembali ke yang pokoknya aja, misalnya beras gitu, kita hitung ke berasnya. Kita beras misalnya harga beras paling mahal berapa? Misalnya 15.000, ya 15.000. Kita hitung berasnya bukan lauknya, karena yang di situ yang dihitung tuh makanan pokoknya, bukan tambahan-tambahannya. Jadi kan gini, jadi kan ada dua hal kan. 20.000 itu bayar fidyahnya. Kalau gue lebihin, itu lebih bagus. Enggak, ya itu bagus memang. Maksud gue itu masuknya apakah masuk ke fidyahnya atau menjadi kelebihannya itu menjadi sedekah gue. Itu menjadi sedekah sunnah namanya. Sedekah sunnah. Okay. Jadi wajib malah melebihkan dong berarti kan. Itu apalagi di bulan Ramadan gini kan. Dan itu memang dianjurkan di bulan Ramadan. Artinya kita bersedekah itu lebih dianjurkan pas di bulan Ramadan ini. Karena memang bulan Ramadan itu di antara arti dari kata Ramadan itu sendiri juga kan artinya panas yang sangat. Jadi kalau bahasa kalau di bahasa Arabnya kayak gitu syidatul har disebutnya. Syidatul har. Jadi sangat. Gue udah fase belum? Ya parah ya? Lumayan lah. lumayan parah. Lumayan hancur. Ya, maklum kan dulu kan juga nggak begitu akrab sama ini. Sama bahasa Arab ya? Sama bahasa Arab nggak akrab itu. Agak-agak musuhan gitu. Agak-agak musuhan sama bahasa Arab. Belum akrab aja, pendekatannya kurang gua. Gue inget banget sekolah kalau belajar bahasa Arab gue kabur mulu emang. Ya, jarang PDKT lah sama pelajaran. Iya. Tapi maksud gue gini, emang ini loh maksud gue teman-teman juga harus memahami kenapa kita masuk di episode di bulan Ramadan itu bulan berhitung. Konteksnya bukan kita menghitung pahala. Konteksnya bagaimana perhitungan kita bisa benar-benar membantu orang yang kita bantu. Poinnya itu di situ. Jadi teman-teman jangan salah mindset bahwa kita berhitung ini bukan membahas pahala yang kita dapat. Tapi bagaimana kita memberikan sedekah, memberikan fidyah, mungkin kita kena fidyah atau memberikan sedekah atau apapun itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan si penerima. Iya. Karena kalau gue pribadi menganggap itu konteks dari sebuah kalimat bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Belum dari sisi Ramadannya. Kalau dari sisi Ramadannya mungkin bro bisa lebih luas lagi membuka. Iya, karena memang di bulan Ramadan ini apalagi 10 hari pertama ini karena memang 10 hari yang disebut dengan rahmat. Jadi 10 hari pertama Ramadan itu disebut dengan rahmat. Kamu nggak pakai kartolo ya? Enggak. Cuma 10 hari rahmat. Kenapa di situ? Mentolo. Nah, di antaranya itu artinya Allah yang maha rahmat itu artinya maha pemberi itu. Nah, kita tiru sifat Allah itu yang maha rahmat itu. Kita juga lalu kasih tahu ke pemirsa. Jadi kita kasih tahu ke pemirsa. Ya, jelasin bahwa di bulan di 10 hari pertama ini kan disebut juga dengan rahmat di bulan Ramadan itu. Nah, untuk itu kita juga
harus meniru sifat Allah. Sifat Allah itu kan rahmat, artinya Maha Pemberi di situ. Nah, kita juga harus memberi, artinya di situ banyak. Makanya ada anjuran bersedekah di bulan Ramadan itu, dan itu memang bagus, memang itu dianjurkan juga gitu. Karena memang lucu nih, kalau gue lihat di bulan Ramadan ini, para orang-orang yang dapat rezeki lah, bagi gue bukan orang kaya, tapi orang yang dapat rezeki, kemurahan dari Tuhan itu, kalau di bulan Ramadan tuh jadi skemanya kayak nyawer. Jadi kayaknya jadi nyawer gitu, bukannya maksudnya gini, nggak ngelihat kepentingan si orang yang mau kita bantu itu apa. Iya. Gitu loh. Jadi coba ya, nyawer aja. Ya sebaiknya sih memang memberinya juga dilihat apa nih kebutuhan orang ini gitu. Misalnya kekurangannya, misalnya dia dari sisi misalnya pakaian, ya kita kasih pakaian yang layak gitu, yang bagus. Artinya pakaian yang bagus ya, bukan yang enggak juga mahal, maksudnya layak lah gitu lah, layak dipakai, terus dipakainya juga pantas gitu. Pantas gitu. Enggak gerah juga kalau dipakai, kesian kalau gerah. Berarti kalau cewek-cewek gue kasih bikini di bulan Ramadan nggak bagus gak itu? Bagus, cuman makanya ntar di kamar aja dia. Iya, di kamar sama gua. Janganlah. Kalau kayak gitu janganlah gitu. Ya. Maksudnya kita kasih tepat sasaran lah gitu. Terus pemirsa lebih ngerti lah. Iya, pemirsa juga ngerti lah. Maksudnya tepat sasaran di sini, tepat orangnya, terus tepat apa yang dibutuhkan gitu. Betul. Maksudnya itu gitu. Jadi maksudnya di sini dianjurin kita banyak bersedekah itu, ya artinya emang kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan itu. Bukan yang musiman-musiman kayak tadi disebutin sama Bro Bobby, misalnya kayak tiba-tiba menjamur pemulung kayak model kayak gitu. Itu memang ada fenomena kayak begitu, cuma ya jangan-jangan yang instan lah. Kita kan di rumah kan kalau mau ngasih itu kan sebaiknya ke orang dekat dulu. Sebelum ke tetangga, lihat di keluarga kita ada nggak yang susah. Seperti itu cara-cara memberi yang benar. Ya, gue sepakat. Di keluarga misalnya ada yang susah, di keluarga dulu kita bantu. Nah di keluarga misal udah masih ada kelebihan kita untuk memberi lagi, kita lihat tetangga di situ, karena memang kita kan ya pasti kita butuh lah sama tetangga biar bagaimana. Ya, betul. Secara sosial itu kita butuh sama tetangga. Jadi jangan orang-orang yang model-model kayak menjamur tiba-tiba musiman. Memang sih kalau gue potong, kalau gue lihat sih gini, menyelesaikan pengemis di bulan Ramadan itu juga baik pemerintah dan masyarakat juga nggak bisa mendefinisikan masalah yang sebenarnya. Ini kan cuman kayak industri aja jadinya. Ada kebutuhan apa sih? Bukan kebutuhan si orang miskin, tapi kebutuhan si orang kaya untuk nyawer. Bukannya untuk sodako. Nah itu kan jadi, kalau secara pasar kan ada permintaan, ya ada pemenuhan permintaan gitu loh. Sorry gue potong sebentar ya. Jadi menurut gue sih gini, kalau mungkin ada orang yang mungkin, ya boleh bilang orang kaya, atau mungkin dia rezekinya berlebih nih. Mungkin sih niatnya dia bukannya buat nyawer buat apa ya, cuman mungkin kurang tepat sasaran aja. Kalau gue bilang sih nyawer, gue udah punya kesimpulan nyawer, karena gini, ada temen gue tuh gini, dia cuma menjalankan perintah kiainya, bahwa dia diperintahkan Pak Kiainya wajib berkurban, sesuai dengan perintah Tuhan juga kan tentunya gitu, diarahkan untuk melakukan itu. Cuma perintah tambahan dari Pak Kiainya itu, dia nggak boleh di masjid yang sudah ada hewan kurbannya. Jadi temen gue ini mau nggak mau setiap hari raya haji itu dia kontak teman-temannya di daerah, udah ada kurban atau belum. Nah maksud gue, kalau para orang yang kelebihan rezeki di bulan Ramadan ini berpikirnya seperti itu, seperti teman gue itu, dan mau menambahkan kerja sedikit, gue yakin pengemis itu akan nggak datang ke Jakarta atau ke kota besar. Dia malah tetap di kampung. Karena apa? Karena orang yang berlebih itu udah berpikir, ya gue mendingan ngapain gue berbondong-bondong ke Jakarta, orang di kampung juga udah ada. Udah tersalurkan kan gitu. Ya memang ini kan secara kelembagaan memang masalah trust itu. Nah makanya untuk mengikis yang kita masih belum percayai dengan badan zakat kita lah, apa yang masih banyak stigma bahwa wah itu ntar dimainin lah, dikorupsi bla bla bla, orang bencana aja kita dikorupsi kok gitu kan, gitu loh kejadian bencana. Tapi nah maksud gue untuk menyikapi hal itu, masyarakat juga harus berdayanya gini, maksudnya bukan hanya protes demo bahwa wah ini korupsi bencana alam, atau wah ini badan zakat Indonesia mengkorupsi, bukan di situ, tapi
Bayangkan kalau ada 1.000 orang muslim yang kelebihan rezeki di bulan Ramadan, dia melakukan kerja sedikit dalam artian benar-benar mencari di lingkungannya. Lebih ngeliat ke lingkungan mana nih? Ke lingkungan mana? Gitu. Wah itu men, gila men. Arab Saudi juga yang katanya negara Islam kaya juga kalah sodakohnya pasti. Karena kita tepat sasaran, itu poinnya kan? Poinnya kan tepat sasaran. Tepat sasaran. Jadi bukannya cuma sekedar kita memberi, tapi memang bukan sekedar memberi. Jadi kita nggak berpikir tentang pahala kita. Iya, jadi kita pokoknya kita kerjakannya perintah Allah. Perintah Allah yang misalnya memberi nih, kalau kita dikasih kelebihan ya kita disuruh bersedekah, ya kita sedekah aja. Kita jangan mikirin tentang nih pahalanya, jangan mikir itu lagi. Itu mah udah urusan Allah lah, kayak gitu. Ya, jadi cuman juga jangan jadi nyawer gitu. Iya. Ketika kita nggak berpikir pahala buat kitanya, kita langsung nyawer sana sini. Tapi ya, bukan begitu juga. Bukan begitu juga. Yang penting ada kerja tambahannya itu benar-benar meneliti mana yang pantas mendapatkan itu. Nah, kalau misalnya kayak gue orang kaya nih. Gue orang kaya, ketika gue nggak punya data. Gue tahu walaupun muka lu susah, lu orang kaya, bro. Ya, gue orang kaya. Dan gue udah biasa hidup kaya. Jadi lu ngaco, bikin gue ngaco aja. Jadi gini, misalnya gue nggak punya data nih tentang orang miskin yang pantas nerimanya yang mana? Jangan nyebut si miskin lah, kita nyebutnya orang yang pantas menerima bantuan tersebut. Ya kan kayak di lingkungan gue kan ada RT misalnya, kan kita bisa berdayakan beliau, Pak. Misal kayak ketua RT kita datang, terus beliau ntar yang mendata semuanya, atau kita mau kasih sekalian semuanya, maksudnya lewat dari RT aja ngebagiin, kita yang menyalurkan RT, kita memberi ke RT nih, jadi RT ntar nyalurin ke orang. Ya bisa juga ya maksudnya jalur kelembagaannya banyak lah, bisa lewat RT. Tapi kalau menurut gua pribadi yang paling oke banget itu adalah kerja kita sendiri. Jadi gini, gue udah kerja keras nih nyari rezeki, dan gue dapet kelebihan, alhamdulillah. Nah, begitu gue memberi, itu yang namanya berhitung di bulan Ramadan. Berhitungnya itu bukan berapa yang kita beri dan berapa pahala yang kita dapat, tapi seberapa pantas si penerima bantuan kita itu, seberapa tepat sasaran. Itu yang makanya gue di acara kita ini kita langsung masukin tema bulan Ramadan itu bulan berhitung. Nah, ini kalau umat Islam Jakarta atau yang muda-muda yang pemain kripto, terus pemain apa yang duitnya memang berlebih, ini momentum untuk merubah mindset, untuk melihat. Makanya sesuai dengan yang kita punya ini kan teman baik. Jadi memang kondisi masyarakat sekarang ini, masyarakat tuh nggak butuh pejabat, masyarakat tuh nggak butuh ulama, masyarakat tuh nggak butuh pendeta. Yang masyarakat butuhkan tuh teman. Di saat susah keadaan kayak gini, kita 2 tahun pandemi, terus sekarang dengan perang Ukraina, minyak semua harga naik, masyarakat tuh butuh teman. Nah, dalam beramal kita itu, apalagi di bulan Ramadan, kalau kita konteks berpikirnya itu loh, ini demi teman kita, bukan demi si miskin, atau bukan demi pahala kita, atau bukan demi agama kita, bukan, tapi ini kita ngebantu teman. Teman itu kan secara literasi kan jelas, teman itu kalau lu temen gue, bro, dan gue tahu kan kebutuhan lu juga temen gue kan, lu juga tahu kebutuhan gue. Mungkin juga bukan duit yang gue butuhin, atau mungkin juga lu juga lagi nggak butuh duit, lu lagi butuh teman bicara, hal kayak gitu. Kalau menurut gue ya, yang paling tepat di keadaan, karena era udah berubah, bro, era udah berubah. Jadi era udah berubah, manusia bisa independen. Bahkan dalam sodakohnya, apalagi puasa ini adalah ibadah yang sangat independen. Dalam arti independen itu ya memang yang tahu lu puasa apa kagak, yang lu tahu ini emang cuma Tuhan yang bisa menilai gitu. Cuma diri kita sama Allah lah yang sama Tuhan lah yang tahu lah. Ya diri kita juga bisa menilai apa sih. Kita kan manusia, punya keterbatasan. Kita kan juga ciptaan. Iya, tapi kita punya ukuran, nih puasa gue nih kayak belum sesuai nih dengan apa yang Allah kehendaki. Seperti itu maksudnya. Itu gunanya ilmu maksud lo kan. Iya. Jadi biar kita tahu, artinya menghitung diri kita di situ, bukan menghitung berapa basaran yang udah gue beri, bukan itu. Cuma kita menghitung diri kayak gue nih, ya gue ngitung diri gue juga, nih berapa kayak terlalu banyak yang gue tinggalin nih, misalnya kayak sedekah atau apa. Nah ini di bulan Ramadan ini kalau bisa
ditingkatin lah iniannya gitu. Kayak misalnya ya sholat sunahnya misalnya, ya kayak sedekahnya. Pasrah bersama perencanaan. Nah iya kayak kita jadi menerima apa yang Allah perintahkan itu kita terima terus kita laksanakan gitu. Semampu kita semampu kita. Oke. Nah itu kan tadi ralatan lu tentang bayar fidyah. Kayaknya kalau gue sih kemarin tuh episode kemarin gue agak penasaran dengan sunah-sunah yang asik kalau bagi tipe orang di era sekarang. Iya. Yang era digital segala macam itu. Lu bisa penegasan ulang nggak? Sunah-sunah apa sih yang cakep lu? Sunah-sunah yang Selain itikaf lah. Kalau itikaf nggak usah kita bahas lah. Itikaf udah standar umum lah. Dari literatur yang pernah gue baca sih. Salah satunya. Di antaranya itu sunah-sunah di bulan Ramadan itu misalnya sahur. Terus mengakhirkan sahur termasuk itu sunah. Sahur tuh malah sunnah. Sunnah karena kenapa sahur itu sunnah? Karena ada hadis Nabi SAW, tasyahuru googling, tenang aja. Nanti kita bahas tentang masalah googling, tentang al-mukarram Google. Tasyaharu fa inna fi syahuri barokatun. Kurang lebih kayak gitu redaksinya. Artinya? Jadi artinya syahurlah kalian. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi kenapa disebut ada keberkahan? Ya karena kan kalau kita pengen besok kita pengen puasa kita nggak sahur, itu ada rasa apa ya lemes lah karena kita kan ya manusia. Artinya emang ada ukuran ininya juga. Jadi sahur itu untuk menambah karena kita harus menjaga kondisi fisik kita di bulan Ramadan ini kan harus kita jaga juga. Jadi kalau kita misalnya kurang makan itu ya takutnya lemes jadi alasan kita nggak puasa, aku nggak sahur kayak gitu untuk menghindari. Jadi berkahnya itu di situ, berkahnya itu badan juga jadi lebih seger lah bisa sahur itu. Terus di antaranya juga jadi kita lebih awal bangun pagi. Misalnya kemarin begitu kita bangun misalkan atau pas waktu subuh atau enggak subuh lewat dikit lah. Jadi sering telat. Nah, jadi berkahnya kita sahur itu paling enggak kita biasa subuh lewat mah. Jadi kita bisa mengerjakan sholat sunat, misalnya kayak tahajud atau apa. Jadi ada keberkahan di situ. Jadi berkah itu kan artinya ziyadatul khair. Jadi bertambah. Jadi berkah itu bukan bertambah secara jumlah. Bukan tambah secara jumlah aja, tapi penyerapan. Jadi nilainya yang bertambah di situ. Bukan kuantitasnya tapi kualitasnya juga. Ya, memang kalau sisi nilai kan terlalu luas. Mungkin secara mudahnya itu adalah keberkahan itu juga ke masalah penyerapannya. Iya. Ya, maksudnya begini juga gitu kan. Kita menghidupkan kegiatan di pagi hari itu kan bukan hanya keluarga kita. Iya. Semua efek kehidupan ya warteg ya hidup yang biasa makan beli kayak gua gitu kan ya hidup lah. Itu sih kalau gue sih mulai keberkahan. Nah selain itu sunnah apa lagi nih? Kalau misalnya kita berpuasa nih di siang hari sunnahnya kayak gimana yang bagus dan di malam hari itu kayak gimana? Mungkin kita starting dari kan tadi lu udah bahas dari sahur. Jadi sebelum masuk siang itu, jadi sebelum subuh ini, sebelum fajar risetnya sih ya. Jadi sebelum masuk waktu subuh, setelah sahur ya kita bersih-bersih. Kita ke kamar mandi bersih-bersih ya kita gosok gigi terus mandi dan mandi biasa apa mandinya pun mandi hadas besar di situ. Mandi hadas besar. Jadi niatnya mandi hadas besar. Niat mandi hadas besar meskipun kita sedang tidak ada junub. Junub itu jadi walaupun kita tidak habis bersetubuh. Misalnya kayak gitu atau bahasa lu terlalu halus. Atau mungkin nggak habis ngelahirin kan yang wajib mandi besar itu orang yang habis ngelahirin atau orang baru suci dari haid kan wajib mandi besar. Nah ini nggak suci dari haid, nggak juga habis ngelahirin atau juga nggak habis bersetubuh misalnya antara suami istri. Itu kita disunahkan mandi hadas besar. Kalau nggak sama suami istri? Ya tetap mandi wajibnya wajib, hukumnya tetap wajib. Oh gitu. Dosanya dosa tetap gitu. Janganlah, masa sih yang main bukan bini kita. Ya kali aja, ini Jakarta men. Ya kan? Jakarta bro. Ya, kita hindari lah apalagi di bulan Ramadan. Ya tapi janganlah. Yang nonton lebih pintar lah, menghindari hal kayak gitu. Lanjut. Nah jadi kita mandi hadas besar itu tujuannya supaya
begitu kita menjalankan puasa pas udah waktu siang itu kita udah dalam keadaan suci. Dan kenapa mandinya juga sebelum subuh? Lagi ngomong sama pemirsa juga. Jadi kenapa sorry. Lupa mulu, pemirsa nggak diangkat. Sorry. Jadi kenapa mandinya itu dianjurin sebelum subuh? Karena dikhawatirkan ketika kita mandi hadas besar atau mandi biasa lah gitu di siang hari itu bisa menyebabkan yang bisa membatalkan puasa kita, misalnya seperti masuk air ke telinga atau masuknya air ke dalam anus kita, itu kan bisa membatalkan puasa. Nah, untuk menghindari itu makanya kita dianjurin, disunahkan gitu ya. Sunnah itu artinya sangat dianjurkan. Kita mandi sebelum waktu subuh kayak gitu. Jadi nanti juga kita mau melakukan kegiatan berikutnya pun setelah kita udah mandi kan enak. Nah, udah segar. Kalau gua lebih dalam lagi, kalau lu kan juga bukan nokturnal kan? Maksudnya nokturnal itu hewan malam lah. Iya. Kita kan sebetulnya juga hewan juga karena mamalia kan. Hewan, gitu. termasuk hewan yang secara ilmiah. Di bahasanya pun, di bahasa kita pun begitu. Oh, gimana dari coba. Di kitab Safinah itu di antara hewan-hewan yang dimuliakan itu ya termasuk manusia di situ. Oh, jadi nggak salah dong ya para ilmuwan itu menganggap kita ini hewan mamalia gitu ya. Tapi kalau dalam Islam itu hewan yang dimuliakan. Dimuliakan dalam bahasa Safinah seperti itu. Jadi hayawanul hurumat bahasanya kalau nggak salah kayak gitu. Kalau saya nggak salah ingat kayak gitu. Di fikih ada di Safinah. Iya. Bohong lu aja gue percaya lagi. Apalagi sih bener ya. Emang apalagi gue nggak tahu. Jadi aku sih ya aja dah. Tapi gue kagak ngerti. Biar gampang urusan. Oke. Nah, seperti tadi maksud gue tuh gini. Lo kan bukan nokturnal. Yang nggak aktif malam, siang lebih banyak aktif. Karena lo di episode lalu Bro Ali udah menyampaikan ke kita bahwa beliau ini wira swasta berdagang. Ya tentunya aktivitasnya siang malam dan cuma memang nggak full, ada jam-jam tertentunya. Nah, dengan orang yang tipe dengan Bro yang aktif gitu kan, yang aktif. Nah, di sela-sela aktivitasnya itu siang hari itu sunnah yang paling pas dengan jadwal kehidupan kita dan secara aktivitasnya juga disukai sama Allah itu sunnah yang apa tuh? Kalau siang hari dulu lah. Kalau siang hari kan gini, di bulan Ramadan itu ada anjuran memperbanyak qiyam ya. Arti qiyam itu sholat di situ. Jadi man qoma ramadhana, hadisnya seperti itu. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kan main. Jadi hadisnya seperti itu. Jadi tapi lu nggak bohongin gua kan nih? Oh enggak. Ya silakan lihat di ini nih. Lu boleh cari-cari, lu boleh browsing. Iya. Kayak gitulah. Ini lengkapnya gua enggak. Iya, tapi maksud gua gua paham. Secara garis besar kayak gitu. Jadi siapa orang yang mendirikan sholat atau menegakkan sholat di bulan Ramadan dengan keimanan. Jadi keimanan itu dia yakin bahwa ini perintah Tuhan, perintah Allah, perintah Rasulnya gitu. Berarti kayak gini apa? Gue pernah baca nih, cuma gue lupa. Sebelum sholat wajib dan sesudah sholat wajib ada sholat sunnahnya kan? Nah iya. Itu sholat apa namanya? Lupa. Itu sholat sunat, ada sunat rawatib, ada sunat misalnya kalau yang rawatib itu yang sebelum wajib. Sesudah ada, sebelum ada. Jadi nggak semua sholat rawatib itu adanya di waktu dia misalnya kayak zuhur. Sunat rawatibnya itu sebelum dan sesudahnya ada. Oh. Kecuali kalau asar nggak ada sunat rawatibnya nggak ada. Kalau maghrib sesudahnya, isya sesudahnya, itu pun kalau isya 2 rakaat, kalau maghrib juga sama 2 rakaat. Jadi teman-teman bisa melakukan sambil aktivitas kerja atau dagangnya itu nambahin sunnahnya itu ketika sholat wajib zuhur. Tambahin sholat apa tadi? Ditambahin dengan sholat sunnah rawatib misalnya kayak zuhur. Kalau berat melaksanakan 4, karena sholat sunnah rawatib zuhur itu sunnahnya itu 4 rakaat sebelumnya. Jadi qobliyah atau bahasa oh iya qobliyah ba'diyah ya. Qobliyah ba'diyah. Iya gue lupa. Jadi qobliyahnya kalau rawatib di zuhur itu 4 rakaat, nah ba'diyahnya 2 rakaat. Misalnya agak berat dia 4 rakaat, boleh dikerjakan 2. Enggak lah. Soalnya hitungannya kan gini. Kalau jam kantor lah gitu. Kalau orang wira swasta kan bisa ngatur sendiri jam istirahat istirahat sholatnya kan. Kalau jam kantor lah.
Jam kantor kan biasanya setengah jam. Iya. Cukup lah 4 rakaat. Kalau kita ekspres gembol itu lewat tol ya 7-8 menit kan bro, ya kan, tetetet gitu kan. Jadi gue rasa bisa lah. Cuma memang lebih memudahkan Tuhan mengizinkan untuk 2 rakaat. Artinya 2 juga boleh. Gitu. 2 juga boleh. Iya, 2 Itu sebelum zuhur dan setelah zuhur 2 rakaat. Nah, niatnya ya qobliyah ba'diyah aja. Coba lafaznya. Biar mungkin teman-teman lafaz niatnya usolli sunatul qobliyah zuhri. Misal sebelum zuhur nih, usolli sunatul qobliyah zuhri rakaatain. Kalau 4 rakaat arba rakaatin. Arba'a berarti 4 ya? 4. Kalau 3 salasa. Kalau 2 Isnin. Isnin. Kayak gitu. Jadi kalau 1 2 3 4 itu banyak ya. Itu jadi banyak. Iyalah 1 2 3. Jadi jamaah. Itu udah 10. Jadi kalau 1 2 3 4 10 kalau Iya. Banyak jadinya. Oke. Berarti habis sholat zuhur tuh ada siasatnya itu ya. Ada. Kalau asar nggak ada sunnah rawatibnya, tapi ada sunnahnya disebut dengan sunnah. Aduh saya googling. Sorry gua lupa namanya, tapi ada sunnahnya juga. Kita boleh melaksanakan, dia bukan sunnah rawatib tapi ada sunnah ini, misalnya kita habis wudu jadi kita sunnah wudu gitu. Terus misalnya ada sunnah yang setelah azan sebelum iqamah di situ. Iya. Jadi ada kita mengerjakan sholat sunnah setelah azan dan sebelum iqamah, di situ kita bisa sholat. Misalnya kalau di masjid bisa tahiyatul masjid gitu. Kalau kita misalnya ngerjainnya di kantor kan bukan di masjid ya, kita bisa sholat sunnah dulu atau di musola, biasanya musola kantor. Misalnya di musola kantor ya kita bisa ngerjain sholat sunnah wudu itu 2 rakaat. Tapi sekali lagi nih disclaimer dari kita bahwa sekali lagi kita tidak menghitung pahala yang kita dapat. Ini kita hanya hitung perencanaan secara waktu. Iya. Jadi kalau pahala yang kita dapat benar-benar kita serahin sama Gusti Allah yang memberi perintah dan yang menciptakan kita semua. Jadi kita berhitung juga di sini maksudnya secara waktu. Karena kita punya aktivitas. Cara perintah Allah itu yang emang harus gua kerjain nih gitu. Dan mudah. Iya, dan emang itu nggak ngeberatin. Nggak ngeberatin. Seperti yang tadi gua bilang hitungannya ya kita 4 rakaat, kalau kita lewat jalan tol kan 7-8 menit lah bro. Bener nggak logika gua kan? Iya. Ya kan kalau ditambah taruhlah 10 menit. Ditambah sholat wajibnya 10 menit. Ditambah sholat sunnah akhirnya itu 10 menit. Pas 30 menit. Karena jam kantor biasanya istirahat siang itu 30 menit. Iya. Bahkan kalau Ramadan biasanya dilebihin. Apalagi kan di Ramadan itu kita kan nggak mungkin datang ke kantin misalnya kayak gitu kan. Iya. Atau mungkin misalnya. Tapi ada juga loh, kayak gue kalau nunggu beduk ya, nunggu buka puasa gitu, gue biasanya sambil ditemani kopi dan rokok bro. Emang sambil nungguin beduk maghrib enaknya begitu, sambil makan kacang. Iya, makan kacang. Kopi. Ntar pas begitu gibah sono sini. Janganlah, ya kayak gitu jangan diikutin lah. Itu ngaco tuh bener. Oke. Itu kalau asar jadi sunnah yang seperti itu ya. Jadi asar itu bukan rawatib tapi sunnahnya jadi antara setelah azan dan sebelum iqamah. Jadi sudah ada surat-suratnya. Jadi nggak usah khawatir tuh kalau teman-teman berpikirnya bukan pahala, kita bisa mengatur perencanaan secara waktu. Dan itu dengan waktu kerja yang seperti sekarang, gua rasa nggak terlalu memberatkan. Yang simpel-simpel tapi kalau di hati kita nggak mikirin pahala, nggak mikirin gugur kewajiban sunnah, atau nggak berpikir cuma cukup sesuai dengan niatnya tadi lah. Di akhirnya tuh lillahi ta'ala. Iya, yang penting setiap ibadah itu harus nilainya tuh lillahi ta'ala, nggak ada yang lain-lain. Dan itu bisa. Jadi kan secara mindset gue nih sebagai orang yang logika gitu loh. Kalau mindsetnya kita taruh gugurin kewajiban kah, nambahin pahala lah, mumet bagi waktunya. Tapi kalau berpikirnya lillahi ta'ala, dan rasanya pun kalau kita ngitung-ngitung kayak gitu jadi capek ibadah rasanya. Jadi bukan capek ibadah bro, capek beragama gitu loh. Iya, itu yang bahaya kan. Jadi rasanya beragama kok berat amat gitu. Wah, padahal nggak berat-berat banget. Padahal kita kerjain aja udah karena Allah, karena memang ini perintahnya Allah, perintah Rasul, udah kita kerjain. Ini memang untuk menghindari dan itu disebut dengan konsep keimanan. Kita yakin ini perintah Allah, udah kita kerjain aja. Karena memang kenapa? Karena emang manusia, Allah kan menciptakan jin manusia itu emang untuk beribadah kepadanya. Bukan untuk sweeping ya? Bukan. Apalagi sweeping yang warung-warung di Ramadan tuh, itu bukan.
tindakan yang benar secara satu pihak. Lu bisa aja lu. Tindakan yang benar secara satu pihak, tapi belum tentu disukai oleh Allah, kan gitu loh. Karena di situ ada unsur tidak menghormati, kita yang berpuasa itu tidak menghormati orang yang tidak berpuasa. Itu gitu loh. Tapi sih tenang aja, kayaknya udah nggak ada tuh, udah kicut lah nyalinya pada. Jadi memang sweeping itu juga tetap harus ada aturan-aturan ininya lah gitu. Bahkan ya menurut gua sendiri ya, kalaupun itu dilakukan oleh misalnya nih gua sebutnya satu inian ya, dari misalnya Ada salah satu ormas lah, atau bukan ormas lah, misalnya dari pemerintah juga, dari Pol PP misalnya Satpol PP, itu juga janganlah kalau bisa, karena kan kita juga nggak tahu kebutuhan orang. Ya karena dia buka warung pun dia untuk menjemput rezeki. Iya, terus lagi kan kadang-kadang warung yang dibuka itu juga kan tetap dia menjaga, tetap dia menghormati orang yang puasa juga. Jadi artinya nggak Ditutup, tetap misal pakai gorden gitu. dan belum tentu yang makan itu yang nggak puasa itu memang karena dia nggak puasa karena emang dia malas, bisa jadi memang karena ada alasan-alasan tertentu. Misal kayak kuli-kuli bangunan kan dia kan Fisik, secara fisik kerjanya itu fisik. itu pekerja berat itu memang ada kebolehan dia nggak berpuasa. Apalagi misal kayak kuli bangunan atau orang-orang yang suka gali-gali jalan itu, masa kayak gitu puasa, jadi nggak kuat lah. Oke, Jadi- itu. Nah, jadi tujuannya untuk melayani yang orang-orang kayak gitu atau musafir kita nggak tahu gitu. Itu bab fikih lanjutannya, mungkin nanti kalau perlu kita bahas lebih dalam akan kita bahas. Tapi kita coba lanjut lagi. Oke, itu yang sunnah yang paling gampang secara waktu dikerjakan ya. Nah, itu di siang hari. Ada lagi nggak sunnah lain yang kita bisa siasati nanti di masalah waktu? Kalau tadi kan di masalah waktu itu kita siasati. Nah, selain sholat sunnah yang qobliyah dan ba'diyah itu, ada nggak lagi? Ada, misalnya kayak membaca Al-Quran. Wah, sedep tuh. Nah, jadi di sela-sela waktu kosong kita nih, misalnya kayak di sela pas istirahat itu kan ya paling kita punya waktu sholat juga nggak lebih dari 15 menit biasanya udah qobliyah ba'diyah tuh. Masih ada sisa waktu sedikit lagi nih. Ya Taruhlah hitungan tadi, bro. Gini, sholat sunnah misal 3 sebelum menit, wajib, taruhlah 10 menit. kelamaan bro. Enggak taruh lah. Ya kali aja dia khusyuk gitu kan. Kayak ada tuh yang pokoknya begitulah. Ya pokoknya kita pukul rata lah 10 menit. Kelamaan bro, Sholat 2 rakaat sebelum itu kelamaan. Ya kali aja dia bacanya Al-Baqarah, bro. Ya kan. Ya kita nggak tahu, ya itu haknya teman-teman mau baca Al-Baqarah gitu apa ya. Makanya gue generalinnya ini karena gini, kalau di bulan puasa tuh kayaknya para di kantor juga dikasih waktu lebih. Yang biasa istirahat tuh 30 menit, biasanya dikasih 1 jam. Nah, kebanyakan memang banyak mencari cara mudahnya ibadah dengan tidur. Jadi dia habis sholat wajib di musola kantor, dia tidur. Gue ibadah juga atau di masjid-masjid tertentu. Nah, maksud gue mau mengajak teman-teman merubah mindset bahwa sholat sunnahnya itu 10 menit. Ini dengan taruhlah kita dikasih waktu istirahat siang itu 60 menit. Iya. Ya kan? 10 menit. Wajibnya 10 menit. Terus sunnah setelah wajibnya itu 10 menit. 30 menit. Masih ada 30 menit lagi. Iya kan? Artinya 30 menit itu sisanya kita masih bisa baca Quran. Nah, itu maksud gue. Kan artinya nggak mesti sampai 1 juz, misalnya ya semampu kita bacanya, misalnya berapa ayat. Berapa ayat mengisi waktu yang 30 Kalau menit bisa itu. cuma jangan dibaca jangan dibaca ayatnya aja, tapi dibaca juga misalnya kayak terjemahannya lah kayak gitu. Sambil kita baca terjemahannya, misalnya kita nggak paham kita tanya ke gurunya, ke ahlinya. Baca Quran selaksa maknane. Oh iya. Kayak gitu. Ya, jadi kalau kata MH Ainun Najib itu baca Quran selaksa maknane. Jadi baca Quran juga sambil memahami maknanya. Jadi maca Quran lan maknane. Nah, ini Kayak gitu lah kalau di bahasa Tombo Hati itu kan ada tuh kan Tombo Hati itu kan ada 5 kalau di sini. Apa aja tuh? Gitu. Jadi apa aja tuh? Ya di antaranya itu ya misalnya baca Quran sama artinya. Jadi maknanya itu kita gali juga di situ. Jadi artinya apa, terus kita kalau memang kita nggak paham, emang jangan sampai kita mengkaji itu sendirian. Kita harus cari orang yang lebih ngerti yang menguasain itu. Karena itu ilmu Tuhan ya. Jadi supaya kita nggak sesat dalam memahami itu. Karena banyak orang tersesat itu cuma taunya mari kita kembali Quran dan Sunnah, balik Quran hadis.
tapi cuman secara literal, enggak pemahaman lebih dalam lagi gitu. Misalnya kayak balaghahnya, nausorobnya, nah itu yang kita perlu tanya sama ahlinya itu kayak gitunya, biar kita benar-benar nggak salah memahami itu. Oke, jadi nah itu teman-teman paham ya. Jadi memang kalau kita berilmu, kita akan merasa mudah menjalankan agama atau kita beragama. Iya. Tapi kalau kita tidak berilmu, yang kita dapati hanya hitam putih, salah benar, karena sebenarnya itu mencari ilmu pun ada metodenya kan. Ada Metodenya. Dan niat-niatnya pun juga ada, niat dari ilmu itu. Dan itu ntar kita bahas. Coba di episode lain. Nah, oke. Baca Quran ya cukuplah waktu 1 jam. Nah, iya. Taruhlah itu untuk orang yang sibuk. Iya. Kalau orang yang nggak sibuk, jelas waktunya lebih banyak. Wow, varian sunnahnya itu akan banyak. Dan Jadi masih ada lagi kayak buat orang-orang yang ini bisa sibuk bisa enggak, orang-orang bisa kayak dia bersedekah kayak gitu. Misal pagi-pagi lah dia baru mau berangkat kerja. Kan ketemu nih gitu kan, anak SMA baru berangkat sekolah cakep gitu, cakep. Kan? Kita tahu lagi orang tuanya miskin ya kan. Kita bantu. Kita sedekah itu lah. Sedekah gitu. Habis itu kita lamar deh. Ada suwe lah berarti. Suwe. Ilahi ta'alanya ilah. Silakan bro. Lupa tadi gue beli rokok. Ya memang konteksnya adalah memang varian sunnah itu banyak. Tinggal kita bisa nggak menghitung waktu kita untuk kita melakukan momentum sedekah, momentum aktivitas sunnah. Iya. Gitu. Kalau wajib kan tidak bisa diganggu gugat. Iya. Kita harus menyiapkan waktu untuk Karena itu. Tetap apapun yang terjadi harus kita. Nah, kalau sunnah itu memang harus pintar-pintarnya kita berhitung secara waktu. Iya. Karena memang Tuhan memberikan kita 24 jam. Iya. Nah, itu pintar-pintarnya kita. Nah, kalau kita nggak berilmu ya kita juga agak repot gitu loh. Jadi merasa terkekang beragama. Padahal kalau kita punya ilmunya dan kita bisa punya ilmu perencanaan, mengatur waktu, manajemen waktu lah. Iya. Selain manajemen kolbu, manajemen waktu lah. Manajemen waktu itu penting ternyata untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang diperintahkan dan yang disukai oleh Gusti Allah kan gitu loh. Dan gitu. sasarannya pun kalau tanpa ilmu kadang-kadang kan kita menyasar kadang-kadang bukan nggak tepat. Oke, coba gue refresh ya. Jadi untuk teman-teman yang punya aktivitas padat juga di bulan Ramadan, karena itu kita kasih beberapa tips bahwa kita harus punya perencanaan secara waktu untuk melakukan aktivitas-aktivitas sunnah yang memang diperlukan dalam bulan Ramadan ini. Tadi salah satunya adalah sholat sunnah di sebelum apa namanya tadi? Qobliyah Ba'diyah itu bisa kita lakukan, dan baca Quran di sela-sela waktu istirahat kita yang di kantor gitu loh. Itu bisa kita lakukan. Nah, itu kan kalau siang hari. Nah, kita masuk nih setelah berbuka malam hari. Tentunya bagi orang yang hidup di kota besar yang serba cepat juga ternyata malam hari waktunya tidak seluas contohnya kayak gue lah misalnya. Siang hari sudah kerja, kadang malamnya pun bawa kerjaan itu juga. Kadang bawa kerjaan, belum lagi main sama anak, ya kan? Karena memang sentuhan orang tua di bulan Ramadan itu harus sampai sejauh itu kepada anak itu. Maksudnya gue tadi main bersama anak itu kan bukan main-main biasa, tapi main sambil belajar kan gitu. Bukan jalan-jalan lah. Iya, main sambil belajar kan gitu lah, maksudnya gitu. Tetap ada pendidikan nggak dihilangin. Nah itu gimana tuh? Setelah malam itu aktivitas yang oke banget gitu loh, yang kita tidak menyia-nyiakan waktu di bulan yang cuma datang setahun sekali. Jadi sebelum masuk malamnya ini, begitu masuk maghrib, ya ini. Ya biasalah aktivitas buka puasa, bla 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 bla. Gitu, nah setelah itu kita kan bisa juga sholat, misalnya kita bisa mau misalnya. Kalau taraweh kan udah umum lah. Iya. Ini kegiatan setelah taraweh lah. Kegiatan setelah taraweh di sela-sela waktu itu misal kita udah bagi sama keluarga, sama anak, sama istri untuk itu ya kita
bisa ngerjain yang lain lagi. Ya termasuk kalau kita emang masih ada waktu buat ya kayak ya kalau emang ada kerjaan yang kita harus kerjain ya kan kerja juga ibadah bro. Kalau lillahi ta'ala. Iya, kita kerja tetap lillahi ta'ala walaupun emang ada gaji di situ. Ada kalau kita nggak kerjain nih gue bisa nggak dapat bayaran nih. Kan kita punya inian. Kalau gue nggak dapat bayaran ini, ntar gue gimana nafkahin anak bini gue kan gitu. Jadi ada inian di situ tetap lillahi ta'alanya ada, tapi tarikan misalnya kayak harus gue nyari memberi nafkah itu juga emang perintah juga kan kayak gitu. Jadi kalau emang ada kerjaan misalnya kita kerjaan tadi belum selesai yang harus besok kita bawa ke kantor misalnya kayak gitu, ya kita kerjain aja yang itu. Atau enggak misalnya itunya udah nggak ada ya tidur lah gitu. Kalau emang udah nggak ada ini ya nah tidur ibadah itu ya di situ bisa kita pakai. Jangan siang tidur ntar malam tidur kapan sunah yang lainnya kapan dikerjain kalau tidur mulu gitu. Malah kalau kebanyakan tidur juga itu bisa ngurangin tarnya. Ngurangin apa? Ngurangin nilai puasanya itu bro. Karena kan lu nggak ada perjuangan ya ntar. Nggak ada merasa lapar kan orang puasa itu harus merasa itu bro. Harus ada merasa lapar sih ya. Kalau enteng-enteng aja ya ibadah enteng-enteng kurang asik. Harus ada berat-beratnya. Jadi episode ini kayaknya juga kita udah cukup lama. Mungkin teman-teman juga udah bosan tapi gua rasa apa yang dijelaskan sama Bro Ali itu kita udah bahas penegasan untuk penegasan tentang episode kemarin yang untuk diimplementasikan atau bagi teman-teman yang sudah implementasikan dalam seminggu ini untuk bisa diimplementasikan nanti di minggu kedua Ramadan gitu loh. Dan tentunya kita akan balik lagi nanti di minggu kedua Ramadan kita akan ulas lagi. Nah di terakhir ini gue cuma mau curhat aja sama Bro Ali bahwa gue semingguan ini memang puasa itu yang paling berat itu efek utama itu adalah lapar dan haus itu. Ya diantaranya itu, diantara yang berat itu ya rasa haus, rasa lapar karena emang puasa. Kalau gue pribadi sih sebetulnya haus dan rokok bro. Pengen ngerokok, pengen ngopi ya. Iya, pengen ngerokok, pengen ngopi gitu loh. Makanya gue tadi ngeluarin istilah. Dan pikiran-pikiran itu pun kalau bisa dihilangin karena itu kan termasuk bagian daripada syahwat, keinginan yang kuat terhadap satu misalnya kayak makanan. Dan lapar itu bagus itu supaya kita bisa ngelatih kesabaran kita di situ puasa. Kita convert ke wilayah sabar ya. Kesabaran. Dan ntar begitu nyampe di tempat buka itu kan ntar bukan sabar lagi, yang ada syukur. Jadi jangan nafsu juga ya. Jangan nafsu. Karena ada yang kalap tuh lih. Itu bukan ada banyak. Jadi hilang tuh yang Rasulullah bilang apa? Yang misalnya kayak makanlah selagi lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu hilang orang lupa ngerem di situ tuh. Begitu udah ini apa jadi hantem. Es buah dibeli, gorengan dibeli. Belum kolaknya lagi. Kolak diembat. Sop kambing dibeli. Es kelapa diembat. Apa aja diembat. Aduh, ini ntar gimana dia mau sholat isya mau sholat raweh pasti perutnya udah kekenyangan. Susah ntar. Iya. Jadi kalau kekenyangan juga berat juga ntar kesonanya. Berarti gue masih standar lah ya. Kelakuan gue masih standar lah ya. Karena memang godaannya belum terlalu besar lah. Karena memang ya seperti gue bilang kalau gue ini kan ya berusaha bukan menjadi alim ya. Tapi gue levelnya itu kan hanya baru mencoba menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Belum kepengen berusaha untuk lebih baik lah. Belum kepengen bermain Tuhan lah. Dan teman-teman juga harus pahamin bahwa kita berdua di sini ini bukan ngajarin atau bermain Tuhan, tapi kita cuma ngobrolnya sharing apa yang bisa kita sharing, tips and trik mau dilakukan ya syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang dari pembicaraan kita, dari obrolan kita ini kan kayak gitu. Ya, begitu poinnya sih gitu. Terus daripada kita ngobrol-ngobrolin apalagi gosip-gosip itu kan emang ada larangan juga. Selain juga ngurangin hikmah Ramadan kita juga emang ada larangan gosip-gosip apalagi kita ngomongin daripada kita ngomongin kejelekan orang mendingan kita ngobrol-ngobrol kayak gini lah. Santai kayak gitu kan. Iya betul. Nah, kalau lu sendiri semingguan ini gimana? Kalau gua kan tadi alhamdulillah sih semingguan ini ada kalau kejadian untuk lucu kah apa kejadian lucu nggak ada sih. Cuma kalau untuk rasa lapar sama haus ya hampir nggak ngerasain sih gua. Tapi gua alhamdulillah loh bro. Semingguan ini
Karena gua kan di episode lalu gua ngomong tuh, kadang lupa niat, ya kan? Tapi alhamdulillah tuh, gue semingguan ini gue usahain gitu, walaupun misalnya pas sahur gitu kan jam-jam 4 lah gitu. Masih gue coba ngira, gue udah niat belum? Gue udah niat. Oh, ya belum niat, gue niat gitu loh. Ya alhamdulillah sih. Seperasaan gue dan yang gue lakukan, alhamdulillah gue nggak gagal niat. Iya. Yang penting prinsipnya ibadah itu emang harus dengan niat. Karena tanpa niat itu ibadah itu jadi gagal. Betul. Ibadah apa aja, ya puasa, ya selalu sholat semua juga niat. Dan jangan lupa niatnya itu karena Allah. Nah itu. Nanti mungkin setelah Ramadan, setelah Lebaran, kita akan bahas mendalam. Gue akan pesan satu tema ke Bro Ali untuk mendalami tentang hajat dan niat. Nah itu seru. Tipis-tipis seru tuh. Memang ada kemiripan tapi ada juga perbedaannya. Iya. Itu nanti kita bahas di episode mungkin setelah Lebaran, kita ngobrol santai tentang hajat dan niat. Oke? Ini udah cukup lama. Penutup dari gua, mungkin dari Bro mau ada penutup? Sebelum kita akhiri acara ini ya kita berdoa dulu. Oke. Supaya kita juga dalam menjalankan keseharian kita, apalagi di bulan Ramadan ini, supaya bisa lebih dan hikmat, itu lebih hikmat lagi kita. Dan itu sudah menjadi tradisi NU ya, Nadien ya. Jadi kita selalu mendoakan leluhur kita, orang tua kita, buyut kita gitu loh. Monggo. Jadi episode kali ini ditutup oleh Bro Ali dengan doa ya. Silakan Bro Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Tetap semangat. Tetap rock and roll. Oke? Karena Tuhan juga mencintai rock and roll. Bukan mencintai, karena Tuhan juga menciptakan rock and roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.